Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safira Herianto dengan nomor NPM 202221500164. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang 3 tema. Yang pertama, sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua, toleransi umat beragama. Dan yang ketiga, akhlak dalam Islam. Sumber-sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa adalah kata benda dari kata qiraat yang sinonimnya sama dengan kata kerja qiraat yang berarti bacaan. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat dan diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Rasul terakhir dengan perantara malaikat Jibril. Sedikit demi sedikit, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, mula-mula dari Mekah, kemudian di Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surah yang terdiri dari 89 surat Makkiyah dan 25 surat Madaniyah, terdiri dari 6.236 ayat yang terdiri dari 4.726 ayat Makkiyah dan 1.510 ayat dari Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu berisi suratnya pendek-pendek dan terdiri dari 86 surat dan 4.780 ayat. Dimulai dengan kata Ya ayyuhan nas dan berisi tentang tauhid. Kemudian, surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu suratnya panjang-panjang dan terdiri dari 28 surat dan 1.456 ayat. Dimulai dengan kata ayyuhallazina amanu dan berisi tentang soal-soal hukum, keadilan, dan masyarakat. Sumber-sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, atau dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah adalah syara, ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu dari ucapan, perbuatan, atau tingkah laku, atau pengakuan. Penjelasan hadis. Hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis qauliyah, atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan atau persesuaian. Yang kedua ada hadis fi'liyah, yang berarti perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan mengadili dengan satu saksi sumpah dari pihak yang penuduh. Ketiga, ada hadis takririyah. Hadis takririyah perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik itu perbuatan berbentuk ucapan atau perbuatan yang berbentuk seperti mendiamkannya atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dari persetujuan itu. Tingkatan hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Satu tingkat lebih sahih dibandingkan dengan tingkat di bawahnya. Yang kedua ada hadis musnad. Disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW disertai dengan sanad. Yang ketiga ada hadis hasan. Tidak terdapat orang yang tertuduh bohong, hadisnya tidak janggal, serta diriwayatkan hanya dalam satu jalur atau raulan. Yang keempat ada hadis dhaif.
Sabda Rasulullah yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu dari beberapa syarat yang ada. Yang kelima, ada hadis maudlu. Dicurigai palsu atau buatan karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Yang keenam, ada hadis marfu. Hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, ada hadis mauquf. Hadis yang sanadnya terhenti pada para sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa ada tanda-tanda baik secara berkataan maupun perbuatan yang menunjukkan derajat marfu. Yang kedelapan, ada hadis maqtu. Hadis yang sanadnya berujung pada para tabi'in atau penerus atau sebawahnya. Yang kesembilan, ada hadis munqati. Sanad putus pada salah satu penutur atau pada dua penutur yang tidak berurutan selain sahabi. Yang kesepuluh, ada hadis muddal. Jika sanad terputus pada dua generasi penutur berturut-turut. Yang ke-11, ada hadis mudalas, menunjukkan bahwa hadis itu disampaikan kepadanya secara langsung. Yang ke-12, ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari beberapa sanad. Hubungan hadis dengan Al-Quran. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan. Karena pada dasarnya hadis dan Al-Quran berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dengan segala bentuknya sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan. Tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Sumber-sumber hukum dalam Islam yang ketiga adalah al-ijtihad. Macam-macam bentuk al-ijtihad menurut jumhurul ulama. Yang pertama ada masalah mursalah atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Yang kedua ada istisan yang berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Yang ketiga ada istisab, menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebenarnya atau menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang mengubahnya. Yang keempat ada urf, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Yang kelima ada istidlal, menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Yang terakhir ada qiyas, menyamakan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul yang terdapat dalam kitab-kitab hadis karena persamaan ilat atau penyebab atau alasannya. Untuk yang tema kedua adalah tentang toleransi umat beragama. Apa itu toleransi? Toleransi dikenal dengan istilah tasamuh yang berasal dari kata samaha yang artinya tasahul atau kemudahan. Jadi, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama dan melarang adanya diskriminasi terhadap suatu minoritas yang terdiri dari ideologi, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Konsep toleransi adalah pandangan Islam mengandung konsep rahmatalil alamun. Sekalipun Al-Quran tidak secara tegas menjelaskan tentang tasamuh, namun banyak ditemui beberapa tema yang terkait dengan ini. Di antaranya rahmat dan kasih sayang dari Quran Surat Al-Balad, Al-Afu atau memaafkan, Al-Saf atau berlapang dada, As-Salam atau keselamatan, Al-Adl atau keadilan, Al-Ihsan atau kebaikan, dan Al-Tauhid atau menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problematika toleransi. Yang pertama ada diskriminatif. Yang kedua minimnya pengajar di sekolah. Yang ketiga
memaksa orang lain untuk berpindah keyakinan. Yang keempat, mengejek agama yang dianut orang lain. Yang kelima, ada masih tidak memahami keinginan beribadah umat lain. Upaya toleransi, yaitu yang pertama saling menghormati dan menghargai terhadap agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua adalah menghargai dan menghormati perayaan agama umat lain. Yang ketiga adalah ketersediaan pengajar untuk mengajar di sekolah. Yang ketiga ada tema tentang akhlak dalam Islam. Menurut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab jama, dari bentuk mufradnya khuluqun, yang menurut logat berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan atau khulqun yang berarti kejadian, serta erat dengan hubungannya dengan kholik yang berarti pencipta, dan makhluk yang berarti diciptakan. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, serta akhlak kepada alam semesta. Dari sisi penyerapan makna akhlak juga dapat menimbulkan perkembangan makna, yakni etika dan moral. Walaupun perbedaan ketiganya dapat dilihat dari dasar penentuan atau standar ukuran baik dan buruknya yang digunakannya. Sedangkan standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula lah nilai perbuatan itu. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Akhlak dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segalanya, termasuk manusia dengan segala kebutuhannya, dan patut disembah dan diagungkan. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keseluruhan tingkah laku, perkataan, dan suara hati dalam menyembah dan mengagungkan Sang Pencipta. Seperti dalam mentauhidnya, berzikir, berdoa atas perintah dan larangannya, serta totalitas beribadah kepadanya. Yang kedua ada akhlak manusia terhadap alam. Alam adalah seluruh apa yang ada di langit, di bumi, baik tumbuh-tumbuhan, hewan, serta apa yang dikandungnya. Manusia sebagai khalifah di bumi sepatutnya berakhlak terhadap alam dan menjaga kelestarian dan kerusakan-kerusakan oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Jangan sampai manusia merusak lingkungan dan alam sekitar, karena akan berdampak kembali kepada manusia seperti tanah longsor, banjir, karena membuang sampah ke sungai dan sebagainya. Yang ketiga ada akhlak manusia terhadap manusia. Di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menerangkan tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di antaranya, akhlak terhadap Rasulullah SAW dengan mencintai tulus hati, dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, bersalawat kepada beliau, dan menjadikannya panutan dalam berakhlak. Yang kedua ada akhlak terhadap orang tua, seperti menyayangi mereka, bertutur kata lemah lembut, membantu mereka, tidak membuat susah, dan selalu membanggakan mereka. Yang ketiga ada akhlak terhadap guru, seperti menghormati, mengikuti nasihat baiknya karena guru yang mengajar dan mendidik kita. Yang keempat ada akhlak terhadap diri sendiri, dengan memelihara nama baik, menjaga kesucian diri seperti berpakaian yang pantas, menutup aurat, menghiasi diri dengan sikap baik, jujur, amanah, pemaaf, dan sifat baik lainnya. Aktualitas akhlak. Aktualitas akhlak adalah bagaimana seseorang dapat mengimplementasikan iman yang dimilikinya terhadap
seluruh ajaran agama Islam dalam setiap tingkah laku sehari-hari. Dan akhlak seharusnya diaktualisasikan dalam kehidupan seseorang Muslim agar dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam menjalani kesehariannya tidak terdapat kendala yang berarti. Apa saja metode dalam pembinaan akhlak? Yang pertama ada keteladanan, yang kedua perhatian, yang ketiga pembiasaan, dan yang terakhir disiplin. Pembagian pembinaan akhlak dibagi menjadi dua. Ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah perbuatan-perbuatan baik yang datang dari sifat-sifat batin yang ada di dalam hati menurut syara. Sifat-sifat itu biasanya disandingkan oleh para rasul, anbiya, aulia, dan orang-orang solih. Adapun syarat-syarat tertentu setiap amal solih itu dilandasi dengan sifat-sifat terpuji, juga antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada ikhlas, yang kedua ada wara, atau meninggalkan setiap hal haram atau ada subhatnya. Yang ketiga ada zuhud, yang berarti meninggalkan tamak dan meninggalkan yang bagus-bagus dari kelezatan dunia, baik berupa makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Yang keempat ada ta'awun, yang berarti saling tolong-menolong. Yang kelima ada amanah, atau dapat dipercaya. Yang kedua ada akhlak tercela. Akhlak tercela adalah golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan atau mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Sifat-sifat tercelanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ujub. Ujub adalah kebagusan atau kebajikan diri sendiri dengan ajaib hingga dia memuji akan dirinya sendiri. Yang kedua, takabur. Takabur yakni membesarkan diri atas yang lain. Yang ketiga ada ria. Ria adalah beramal dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Yang keempat ada hasad. Hasad yakni dengki dengan dunia harta, baik halal maupun haram. Yang kelima ada naklil. Naklil yakni kikir atau tidak mau mendermakan hartanya walaupun ada yang membutuhkan. Yang keenam ada buhtan, yakni berdosa dalam berbicara. Yang terakhir ada gibah, yakni menceritakan kejelekan orang lain kepada orang lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.